Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi, amin ya rabbal alamin. Arkanuhu, adapun beberapa rukun puasa, syai'ani, ialah ada dua perkara. Al-awwalu, yang pertama ialah an-niyatu, niat. Waktu niat ini lailan, di waktu malam, di kulli yaumin, ini untuk tiap-tiap hari, untuk tiap-tiap hari min Ramadhana, dari puasa Ramadan, wan nadri, ataupun puasa nazar, wal qada'i, dan puasa qada, wal kafarati, dan puasa kafaroh. Wa akmaluha, dan adapun yang paling sempurna dari niat ialah ayyanwiyah, seorang itu harus berniat shauma ghadin, untuk melakukan puasa di keesokan harinya. An ada'i fardhi Ramadhana, dari menunaikan kewajiban Ramadan, hadis sana, di tahun ini. Imanan, karena berlandaskan iman, wahtisaban, dan karena menghitung-hitung, liwajhillahi, terhadap, artinya mengharaplah, liwajhillahi, terhadap ridha Allah al-karim, yang mulia. Wala yadurruh, dan tidak berbahaya, artinya tidak masuk kategori bahaya, al-ityanu, menegakkan kehendak ataupun niat, bima, dengan pernyataan, yunafi, yang menafikan, as-shauma, terhadap kata puasa, ba'daha, setelah niat itu, lailan, di waktu malam. Artinya tidak menjadi resiko lah, boleh. Misalnya berniat, saya niat menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini, besok di tahun ini, karena iman, karena menuntut ridha Allah, karena mencari ridha Allah, nggak apa-apa. Yang penting waktunya tetap lailan, di waktu malam. Wa tasihhu niyatun nafli, dan dianggap sah niat puasa sunnah, qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Matahari belum tergelincir, artinya ini di waktu pagi berarti. Niat puasa sunnah boleh, sahih, tidak bermasalah. Ilam yatanawal muftiron, apabila orang yang berpuasa sunnah tersebut dari mulai datangnya fajar shadiq tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau dari fajar shadiq sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka ya tidak bisa, rusak sudah puasanya. Artinya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, bersetubuh dengan istrinya gitu. Meskipun niatnya qabla zawal, di waktu pagi, yang penting sebelum tergelincirnya matahari, boleh kalau dalam puasa sunnah, asalkan masih belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Walau tasahharoh, dan apabila ada seorang dia melakukan makan sahur ya, atau syaribah, atau minum, dia minum, tujuannya lidaf'il atsyi, untuk menolak haus ya, biar nanti tidak haus, naharon, di waktu siang. Dia di waktu sahur makan ataupun minum. Awim tana'ah, atau dia meninggalkan ataupun menjaga dirinya anil muftiri, dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika fajar shadiq sudah tiba,
makhafata tulu'il fajri, karena khawatir terhadap datangnya fajar. Kana niatan, maka itu sudah masuk kategori niat. In khotoroh, apabila terlintas bibalihi, di dalam hatinya, as-saumu, puasa, keinginan untuk puasa. Litadammunihi, karena mencakupnya perbuatan orang tersebut qasda shaumi, terhadap kehendak untuk berpuasa. Jadi meskipun tidak niat secara kayak nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadis sana imana wa ihtisaban liwajhillahil karim, tidak niat seperti ini. Dia hanya di waktu sahur, ya sahur, makan ataupun minum. Kemudian ketika fajar shadiq datang, dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka itu sudah masuk kategori niat. Karena niat itu yang penting qasduh, ada kehendak untuk berpuasa. Tidak harus berupa lafaz. Kalau di hatinya sudah terlintas ada keinginan untuk melakukan puasa, itu sudah terhitung niat. Kana niyatan. Walau nasiya, apabila ada seorang lupa niat lailan, di waktu malam. Wa tala'al fajru, kemudian fajar shadiq datang, artinya sudah masuk waktu subuh. Wa huwa nasin, dia lupa tidak niat pada waktu malam. Lam yuhsab lahu dzalikal yaum, maka puasa di hari itu tidak dihitung, tidak dikategorikan puasa, karena nggak niat. Jadi di waktu malamnya tidak ada kehendak sama sekali untuk puasa, tiba-tiba sudah imsak gitu, maka puasa di hari itu tidak dihitung oleh Allah, oleh agama lah, tidak dihitung oleh agama. Lakin yajibu alaihil imsaku, akan tetapi wajib atasnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetap riayatan, karena menjaga lihurmatil waktu, terhadap kemuliaan waktu. Bukan moro-moro terus makan minum, kemuliaan waktunya, jadi tetap ditahan dirinya. Wa yajibu, dan tetap berkewajiban, alaihi wajib, alaihi atas dia, qada'u dzalikal yaum, mengqada' ketertinggalan, kerusakan puasa di hari itu, diqada'. Wa man alaihi syai'un min Ramadan, dan orang yang mempunyai kewajiban di bulan Ramadan, artinya punya hutang lah, dia punya hutang qada', pernah meninggalkan puasa 1 hari 2 hari misalnya, punya hutang. Fa akhara qada'ahu, setelah keluar dari masa bulan Ramadan, ternyata dia mengakhirkan qada'nya, tidak cepat mengqada', bi ghairi udhrin, dengan tanpa uzur, dia tidak mengqada', hatta dakhala Ramadan akhir, hingga dia masuk Ramadan tahun berikutnya, tetap aja tidak diqada' sampai masuk Ramadan lagi. Haruma alaihi, maka dia telah melakukan praktek keharaman, praktek yang dilarang oleh agama, ya berdosa. Walazimahu fidyatut ta'khiri, dan wajib kepadanya membayar fidyah, tebusan takhir, enteng terhadap qada'. Likulli yaumin muddu ta'amin, kalau hutang puasanya sehari, maka membayar 1 mud dari bahan makanan pokok, 1 mud beras misalnya kalau di Indonesia. Kalau makanan pokoknya gandum, satu mud gandum, 1 mud ini 7 on. Wa tukarrarul fidyatu, dan fidyah ini berlaku kelipatan, bitakarruris sinina, di saat tahunnya tersebut berkelipatan juga. Artinya kalau nanti sudah melewati Ramadan ternyata ditakhir lagi,
tidak mengqadha sampai Ramadan lagi, maka bayar 2 mud. Dari satu puasa, hutang satu puasa 2 mud. Karena fidyah ini berlaku kelipatan. Kalau ditakhir berkelipatan juga takhirnya, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun gitu. 3 tahun ya 2 kalau 3 tahun 3 mud per 1 harinya dalam meninggalkan puasa. Ini seputar niat. Asani, kemudian rukun puasa yang kedua ialah tarkul muftirati, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Wa hiya ahada asyara, dan yang membatalkan puasa ini ada 11. Kita baca nanti di video berikutnya. Semoga apa yang sudah kita mutola'ah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.